Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Lis? Alhamdulillah. Baik. Oke. Terima kasih nih Bu Lis karena kesediaannya hari ini membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya yaitu modul 2.3 terkait coaching supervisi akademik. Baiklah Bu, di sini kita ada 3 tahapan. Pertama itu praobservasi, di mana saya melihat kesiapan Ibu. Yang kedua itu di observasinya saya akan masuk nanti melihat bagaimana pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Dan yang ketiga itu pasca observasi. Di sini nanti kita akan dibantu oleh pengajar praktik melihat dan mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan di dalam kelas setelah observasi ya. Oke, yang pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira Ibu sudah siap ini mengajar di dalam kelas? Insya Insya Allah. Allah. Untuk kegiatan observasi ini ada beberapa hal nih Bu yang nanti akan saya tanyakan pada Ibu. Pertama, Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 10. Kelas 10. Di kelas 10 berarti sudah pakai kurikulum merdeka ya Bu ya? Iya. Oke. Boleh saya tahu nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam kelas nantinya? Kalau untuk tujuan itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang ketiga, siswa mampu menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Berarti ada 3 Bu ya tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangan Ibu yang ingin diobservasi? Kalau berbicara mengenai area di sini, saya akan menggunakan 2 area. Yang pertama yaitu area pengetahuan. Kalau di sini siswa menguraikan hasil telaah terhadap teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua yaitu teori keterampilan. Teori keterampilan ini yaitu mereka menulis atau merangkum pada laporan dari hasil observasi mereka. Berarti area pengembangannya yang ingin Ibu kembangkan adalah di area pengetahuan sama area keterampilan. Benar sekali. Oke. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Ibu? Nah, mulai dari metode, strategi, sama model pembelajarannya. Kira-kira apa saja yang Ibu gunakan? Kalau dalam strategi itu saya menggunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan KSE atau kita sebut di sini dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid. Kalau dalam modelnya, di sini saya menggunakan model problem based learning atau biasa kita sebut dengan PBL. Metodenya yaitu diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Nah, berarti Ibu menggunakan diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, pembagian kelompok juga Bu ya, problem based learning, yaitu PBL, diskusi sama tanya jawab ya. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran nih? Kira-kira Ibu menggunakan apa? Kalau kita berbicara tentang media, itu media bisa banyak ya yang bisa kita gunakan. Tapi kalau di sini saya menggunakan yaitu media video, gambar, narasi, LKPD, PTT, dan Berarti ada video, gambar, narasi, menggunakan PPT Bu ya. Habis itu ada LKPD juga Bu. Oh ya, sama pasti tentunya pakai laptop Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ini kebetulan saya ada jadwal mengajar itu di hari Senin. Hari Senin besok ya, kebetulan ini hari Sabtu kan. Jadi Senin besok saya tuh ada jam mengajar di kelas 10 IPA 3. Pada jam 3 dan 4. Nah, ini setelah kita melakukan tanya jawab nih kan Bu terkait kegiatan dan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira apa manfaat yang Ibu dapatkan dari diskusi kita ini? Manfaatnya banyak sekali Bu ya. Salah satunya ini saya menjadi dapat gambaran
persiapan yang akan harus saya persiapkan nanti, baik itu bahan ajar atau media-media yang harus saya gunakan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Oke, terima kasih Ibu atas kesediaannya dan waktunya. Semoga sampai bertemu lagi nanti kita di observasi Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.